Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Bayangan di balik tembok kontrakan. Ketika keserakahan menjelma menjadi kutukan abadi. Namaku Reza, dan apa yang akan kuceritakan padamu bukanlah dongeng pengantar tidur yang manis, melainkan serpihan ingatan yang telah merobek jiwa dan menyisakan luka menganga dalam relung hati terdalam. Sebuah pengalaman yang hampir merenggut nyawaku sebagai tumbal dalam ritual pesugihan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ketika malam telah menelan siang dan kesunyian menyelimuti dunia, bayangan-bayangan masa lalu itu kembali menghantui, menari-nari dalam gelap seperti asap hitam yang tak kunjung sirna, mengingatkanku pada hari-hari kelam ketika aku hampir menjadi bagian dari ritual kegelapan yang mengutuk. Bulan September tahun 2023, ketika uang di dompet menipis seperti harapan yang layu, aku terpaksa meninggalkan kamar kos yang nyaman di pusat kota Jakarta demi mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau, sebuah keputusan yang kelak akan kubayar dengan sangat mahal, bukan dengan uang, tetapi dengan nyawa yang hampir melayang. Melalui grup Facebook, Kos dan Kontrakan Murah Jakarta Selatan, aku menemukan sebuah postingan yang tampak seperti jawaban atas doa-doaku. Kontrakan murah, 500.000, bulan, kamar mandi dalam, listrik air sudah termasuk, lingkungan aman dan tenang. Harga yang fantastis untuk ukuran Jakarta, bagaikan menemukan permata di tengah tumpukan kerikil. Padahal seharusnya aku waspada, tak ada yang gratis di dunia ini, dan yang murah pasti ada harganya. Pak Bambang, pemilik kontrakan berusia sekitar 50-an tahun dengan tubuh tinggi kurus dan mata yang selalu tampak gelisah, menjemputku di stasiun kereta Tebet dengan sepeda motor tua yang suaranya gemuruh seperti banteng yang sedang marah. Wajahnya yang keriput dan pucat mengingatkanku pada daun yang sudah lama rontok, dan senyumnya yang aneh, terlalu lebar dan terlalu sering, membuatku merasa ada yang tidak beres. Namun karena keadaan yang mendesak, aku mengabaikan firasat buruk itu. Mas Reza, alhamdulillah akhirnya datang juga. Kontrakannya bagus kok, tenang, jarang ada yang ganggu, katanya sambil sesekali menoleh ke belakang dengan pandangan was-was, seolah-olah ada yang mengikuti kami dari kejauhan. Perjalanan menuju kontrakan memakan waktu hampir 1 jam. Melewati jalan-jalan sempit yang semakin sepi dan gelap, jauh dari hiruk-pikuk kota, hingga akhirnya kami tiba di sebuah gang kecil yang dikelilingi tembok tinggi dan pohon-pohon besar yang rindang namun mencekam, seolah-olah alam sendiri enggan menyinari tempat itu. Kontrakan itu berdiri megah namun angker, sebuah bangunan tua bergaya kolonial dengan cat yang mengelupas seperti kulit ular yang berganti. Jendela-jendela kayu yang sebagian sudah lapuk dan berderit ketika tertiup angin, serta halaman yang ditumbuhi rumput liar hingga setinggi lutut, menciptakan kesan seperti rumah yang telah ditinggalkan pemiliknya bertahun-tahun lamanya. Ini dia, Mas. Kamar nomor 7, di ujung sana, Pak Bambang menunjuk ke arah pintu kayu tua yang catnya sudah hampir seluruhnya terkelupas, meninggalkan noda-noda gelap yang tampak seperti darah kering. Dulu pernah ada penghuni, tapi sudah pindah. Tenang kok, bersih. Cara bicaranya yang terbata-bata dan pandangan matanya yang tak pernah fokus ke satu titik membuatku semakin curiga. Namun fatik dan keputusasaan membuatku mengabaikan semua tanda peringatan itu, sebuah kesalahan yang hampir membuatku kehilangan nyawa. Kamar yang kukontrak berukuran 3 kali 4 meter dengan langit-langit tinggi yang sebagian sudah bocor, meninggalkan noda-noda kehitaman yang menyebar seperti peta negeri yang terkutuk. Dinding-dindingnya yang dulunya putih kini telah berubah menjadi kuning kusam dengan bercak-bercak gelap yang entah dari mana asalnya, dan lantai keramik yang retak-retak mengeluarkan bunyi gemeretak aneh setiap kali diinjak, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Malam pertama, aku mencoba untuk bersikap positif dan bersyukur telah menemukan tempat tinggal yang murah. Namun tidurku terus terganggu oleh suara-suara aneh yang berasal dari dalam tembok, seperti goresan kuku panjang pada kayu,
atau bisikan halus yang tak dapat kupahami, membuatku berkali-kali bangun dalam keadaan berkeringat dingin dan jantung berdebar kencang. Keesokan harinya, ketika aku mencoba berkenalan dengan penghuni kontrakan lainnya, aku menemukan fakta yang mencengangkan, seluruh kamar kosong, tidak ada penghuni lain selain diriku. Semua pintu kamar tertutup rapat dengan gembok berkarat, dan ketika aku mengintip melalui celah jendela, yang kulihat hanyalah kegelapan pekat dan tumpukan barang-barang tua yang tertutup kain putih seperti kain kafan. Pak Bambang bilang kontrakan ini ramai, tapi kok sepi banget ya? Tanyaku kepada Pak Bambang ketika dia datang untuk mengecek listrik yang sering mati. Oh, mereka kerja semua, Mas. Pulang malam, berangkat pagi. Jarang ketemu, jawabnya dengan nada yang dipaksakan ceria, namun matanya yang bergerak gelisah dan keringat yang mengucur di dahinya meski cuaca tidak panas menunjukkan bahwa dia menyembunyikan sesuatu yang besar. Hari-hari berlalu dengan diiringi kejadian-kejadian aneh yang semakin intens, pintu kamar yang selalu terbuka sendiri meski sudah kukunci rapat, suara langkah kaki di atas plafon padahal tidak ada lantai 2. Dan yang paling mengerikan adalah bayangan hitam yang sering kulihat melintas di depan jendela kamarku pada pukul 3 dini hari, bayangan yang bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti asap yang memiliki kehendak sendiri. Ketika aku mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah kontrakan ini melalui internet dan bertanya kepada warga sekitar, yang kudapat hanyalah pandangan takut dan penolakan halus untuk membicarakan tempat itu. Seolah-olah ada pantangan besar yang melarang mereka untuk membuka mulut tentang rahasia kelam yang tersembunyi di balik tembok-tembok tua itu. Pada minggu ketiga tinggal di kontrakan yang terkutuk itu, rasa penasaran dan ketakutan yang semakin membesar membuatku memberanikan diri untuk mengeksplorasi bagian-bagian kontrakan yang selama ini kuhindari, terutama kamar-kamar kosong yang selalu terkunci rapat dengan gembok berkarat yang tampak sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Dengan menggunakan penjepit rambut yang kubengkokkan menjadi alat pembuka kunci sederhana, teknik yang kupelajari dari film-film aksi, aku berhasil membuka gembok kamar nomor 3 yang berada tepat di sebelah kamarku. Pintu kayu tua itu berderit nyaring ketika kubuka perlahan, mengeluarkan bunyi seperti jeritan yang tertahan, dan aroma pengap bercampur dengan bau anyir yang menyengat langsung menyerang indera penciumanku. Di dalam kamar yang gelap gulita itu, dengan bantuan senter ponsel, aku menemukan pemandangan yang membuatku bergidik ngeri, lantai yang dipenuhi dengan lingkaran-lingkaran aneh yang digambar dengan zat berwarna merah kehitaman. Lilin-lilin hitam yang sudah meleleh membentuk gundukan seperti gunung kecil, dan yang paling mengejutkan adalah altar kecil di sudut ruangan yang dihiasi dengan berbagai macam jimat, keris kuno, dan foto-foto orang yang sebagian wajahnya sudah dicoret dengan tinta merah. Tanganku gemetar ketika mengambil salah satu foto yang belum dicoret, foto seorang pemuda yang wajahnya sangat familiar, dan dengan perasaan ngeri yang luar biasa. Aku menyadari bahwa itu adalah foto diriku yang diambil secara diam-diam, mungkin ketika aku pertama kali datang ke kontrakan ini atau bahkan sebelumnya, yang berarti Pak Bambang sudah merencanakan sesuatu yang jahat sejak awal pertemuan kami. Di bawah tumpukan foto-foto itu, aku menemukan sebuah buku catatan tua dengan sampul kulit yang sudah usang, dan ketika kubuka dengan tangan yang masih gemetar, yang tertulis di halaman pertama membuatku hampir pingsan. Ritual pesugihan tumbal manusia. Panduan lengkap untuk mencapai kekayaan berlimpah dengan mengorbankan jiwa manusia tak berdosa. Halaman demi halaman buku itu berisi instruksi detail tentang cara melakukan ritual tumbal manusia untuk mendapatkan kekayaan, termasuk cara memilih korban yang tepat, waktu pelaksanaan ritual, dan yang paling mengerikan adalah daftar nama-nama korban sebelumnya yang sudah berhasil digunakan. Dalam ritual, terdapat 12 nama yang semuanya dicoret dengan tinta merah, dan di baris ke-13 tertulis namaku dengan tinta hitam, menunggu untuk dicoret dengan darah ketika ritual selesai dilaksanakan.
Setelah penemuan mengerikan itu, aku langsung berencana untuk kabur dari kontrakan terkutuk tersebut. Namun ketika aku mencoba untuk keluar dari kamar dan menuju pintu utama, aku menemukan bahwa semua pintu dan jendela telah dikunci dari luar dengan rantai besi yang tebal. Dan suara gembok yang berbunyi nyaring dari luar memberitahuku bahwa Pak Bambang sudah menyadari bahwa aku telah menemukan rahasianya. "Mas Reza, sudah tahu semuanya ya?" Suara Pak Bambang terdengar dari luar. Namun kali ini nada bicaranya sudah berubah total, tidak lagi ramah dan sopan, melainkan dingin dan penuh ancaman, seperti suara predator yang sudah mengepung mangsanya. "Sudah waktunya Mas ikut bergabung dengan yang lain-lain. Mereka sudah menunggu." Ketika aku mengintip melalui celah jendela, pemandangan yang terlihat membuatku hampir kehilangan akal. Di halaman kontrakan yang gelap, puluhan sosok berbaju putih berdiri membentuk lingkaran besar dengan lilin-lilin hitam di tangan mereka. Dan di tengah lingkaran itu terdapat sebuah altar batu yang permukaannya berwarna hitam karena noda darah yang sudah mengering bertahun-tahun lamanya. Yang paling mengerikan adalah sosok-sosok berbaju putih itu. Wajah mereka pucat pasi dengan mata yang kosong tanpa bola mata. Mulut yang terbuka lebar mengeluarkan napas putih seperti asap, dan gerakan mereka yang tidak wajar seperti boneka yang digerakkan dengan tali. Aku menyadari bahwa mereka adalah arwah-arwah korban sebelumnya yang terikat dalam ritual tumbal dan tidak bisa meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Pak Bambang berdiri di tengah lingkaran dengan mengenakan jubah hitam panjang dan memegang sebilah keris kuno yang berkilau mengerikan di bawah sinar bulan. Sementara mulutnya komat kamit membaca mantra dalam bahasa yang tidak kupahami. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat udara di sekitar menjadi semakin dingin dan mencekam. "Mas Reza harus mau, tidak ada pilihan lain. Kalau tidak mau dengan cara baik, terpaksa dengan cara yang tidak baik," ancamnya sambil menunjuk keris ke arah jendela kamarku, dan aku bisa merasakan aura jahat yang memancar dari senjata kutukan itu bahkan dari jarak sejauh ini. Dalam keputusasaan yang luar biasa, aku mencoba berbagai cara untuk melarikan diri dari jerat maut itu, memecahkan jendela dengan kursi kayu, namun kaca jendelanya ternyata sudah diganti dengan besi tebal, menggali lubang di lantai dengan sendok, namun di bawah keramik terdapat semen yang keras seperti batu, bahkan mencoba berteriak minta tolong sekuat tenaga, namun suaraku seolah-olah terserap oleh tembok dan tidak ada yang mendengar. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, suara genderang dan gong mulai terdengar dari halaman, pertanda bahwa ritual pesugihan akan segera dimulai. Melalui celah pintu, aku bisa melihat sosok-sosok berbaju putih itu mulai bergerak menari dalam lingkaran dengan gerakan yang semakin cepat dan semakin liar. Sementara Pak Bambang terus membaca mantra dengan suara yang semakin keras dan bergema. "Roh-roh yang berkuasa, terimalah tumbal ini sebagai persembahan untuk kekayaan yang berlimpah. Jiwa yang murni ini akan menjadi pengganti jiwa yang berdosa. Darah yang mengalir akan menjadi jalan menuju kemakmuran abadi." Mantra Pak Bambang terdengar jelas hingga ke dalam kamar, dan setiap kata yang diucapkannya membuat tubuhku semakin lemas dan kesadaran mulai kabur. Dalam keadaan setengah sadar itu, tiba-tiba aku teringat pada pesan nenek yang selalu disampaikan ketika aku masih kecil. Kalau dalam keadaan bahaya dan tidak ada jalan keluar, bacalah ayat kursi 7 kali sambil memegang benda pusaka keluarga yang selalu kamu bawa. Aku langsung mengingat kalung emas kecil pemberian almarhum ayah yang selalu kupakai di leher, sebuah kalung dengan liontin berukir kaligrafi yang kata ayah adalah pusaka turun-temurun keluarga kami. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mulai membaca ayat kursi sambil memegang erat kalung itu, dan keajaiban mulai terjadi. Tubuhku yang tadinya lemas mulai terasa bertenaga kembali, pandangan yang kabur menjadi jernih, dan yang paling mengejutkan adalah suara ritual di luar mulai terganggu, genderang yang tadinya berirama teratur mulai kacau, dan terdengar jeritan-jeritan yang tidak wajar dari para sosok berbaju putih.
Ada yang mengganggu ritual? Ada kekuatan lain yang melawan? Teriak Pak Bambang dengan suara panik. Namun aku tidak mempedulikannya dan terus melanjutkan bacaan ayat kursi hingga 7 kali sambil berdoa dalam hati agar diberikan jalan keluar dari siksaan ini. Ketika bacaan ayat kursi yang ketujuh selesai, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras seperti petir di langit cerah, dan semua lilin di halaman padam seketika, meninggalkan kegelapan total yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Sosok-sosok berbaju putih itu mulai menjerit dan menghilang satu persatu seperti asap yang tertiup angin kencang. Sementara Pak Bambang terjatuh ke tanah sambil memegang dadanya yang terlihat kesakitan. Keajaiban yang paling luar biasa terjadi ketika pintu kamarku yang tadinya terkunci rapat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan bunyi berdecit panjang seperti pintu gerbang surga yang dibuka. Tanpa membuang waktu, aku langsung berlari keluar dari kamar dan menuju pintu utama kontrakan, dan dengan syukur yang luar biasa, pintu utama yang tadinya dirantai ternyata sudah terbuka lebar, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang telah membebaskanku dari penjara maut itu. Namun ketika aku hampir sampai di pintu utama, tiba-tiba tangan dingin mencengkeram pergelangan kakiku dengan kuat, dan ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat Pak Bambang dengan wajah yang sudah berubah menjadi mengerikan, mata yang memerah menyala, kulit yang menghitam seperti terbakar, dan mulut yang terbuka lebar menampakkan gigi-gigi yang runcing seperti taring binatang buas. "Kamu tidak bisa pergi. Ritual harus selesai. Tanpa tumbal, aku akan kehilangan semua kekayaan dan akan diburu oleh roh-roh yang sudah kuberi janji." Teriaknya dengan suara yang sudah tidak lagi terdengar seperti manusia, melainkan seperti campuran suara binatang dan suara logam yang bergesekan. Dalam perjuangan hidup mati itu, aku menendang wajahnya sekuat tenaga sambil terus berteriak, "La haula wala quwata illa billah," berulang-ulang, dan setiap kali kalimat itu keluar dari mulutku, cengkeraman tangannya semakin mengendur hingga akhirnya dia melepaskanku sambil menjerit kesakitan dan terjatuh ke lantai sambil menggeliat geletot seperti ular yang kepanasan. Aku berlari sekuat tenaga menembus kegelapan malam, meninggalkan kontrakan terkutuk itu sambil terus berdoa dan membaca ayat-ayat suci, tidak peduli dengan duri dan ranting yang mencakar kaki dan tanganku. Yang penting adalah menjauh sejauh-jauhnya dari tempat laknat tersebut sebelum Pak Bambang atau kekuatan jahat lainnya mengejarku. Suara-suara aneh mulai terdengar dari belakang, seperti suara ratusan kaki yang berlari mengejar, disertai dengan teriakan-teriakan yang tidak wajar dan suara logam yang beradu. Namun aku tidak berani menoleh ke belakang dan terus berlari hingga kaki mulai tidak kuat menopang tubuh yang sudah kelelahan dan berkeringat dingin. Ketika aku sampai di jalan raya yang agak ramai, aku langsung melambaikan tangan kepada sebuah taksi online yang kebetulan lewat, dan dengan napas terengah-engah aku berkata kepada sopirnya, "Pak, tolong bawa saya ke masjid terdekat, ada keadaan darurat." Sopir taksi yang bernama Pak Hendra itu terlihat kaget dengan penampilanku yang kusut dan penuh luka goresan. Namun dengan baik hati dia langsung membawaku ke Masjid Al-Ikhlas yang berjarak sekitar 10 km dari kontrakan terkutuk itu. Dan sepanjang perjalanan aku terus bercerita tentang pengalaman mengerikan yang baru saja kualami. "Mas, saya percaya dengan cerita Mas, karena daerah itu memang sudah terkenal angker dari dulu. Banyak orang yang hilang atau mati mendadak setelah tinggal di sana, tapi tidak ada yang berani melaporkan karena takut tidak dipercaya," kata Pak Hendra sambil sesekali melihat spion untuk memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Ketika kami sampai di masjid, jam menunjukkan pukul 2 dini hari, dan dengan syukur yang luar biasa aku melihat bahwa masjid masih buka dan ada beberapa jamaah yang sedang salat tahajud. Aku langsung masuk dan bergabung dengan mereka, merasakan ketenangan dan perlindungan yang luar biasa setelah berjam-jam hidup dalam ketakutan dan ancaman maut. Keesokan harinya,
Setelah melakukan salat subuh berjamaah dan merasa tenaga sudah pulih, aku memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, meskipun aku yakin bahwa ceritaku akan dianggap sebagai halusinasi atau dongeng belaka oleh kebanyakan orang. Di kantor polisi, Bribka Soeharto yang menerima laporanku awalnya memang terlihat skeptis dan menganggap bahwa aku mungkin mengalami gangguan jiwa atau efek samping dari penggunaan narkoba. Namun ketika aku menunjukkan foto-foto yang berhasil kuambil secara diam-diam menggunakan ponsel, termasuk foto altar, buku ritual, dan daftar nama korban, ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. "Pak, kalau memang benar seperti yang Bapak ceritakan, ini adalah kasus pembunuhan berencana dan praktik perdukunan yang sangat berbahaya untuk masyarakat. Kami akan segera mengirimkan tim untuk melakukan penyelidikan ke lokasi," katanya sambil mencatat dengan detail semua informasi yang kuberikan. Namun ketika tim polisi tiba di lokasi kontrakan pada sore harinya, yang mereka temukan adalah bangunan kosong yang sudah terbakar abis, dengan hanya menyisakan puing-puing dan abu yang masih mengepul. Tidak ada jejak Pak Bambang atau barang bukti apapun yang bisa menguatkan laporanku, seolah-olah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk belaka. Aneh, menurut warga sekitar, bangunan ini memang sudah kosong dan terbakar sejak 3 bulan yang lalu. Tidak ada yang namanya Pak Bambang yang menyewakan kontrakan di sini, lapor Bribka Soeharto melalui telepon dengan nada bingung. "Mungkin Bapak salah alamat atau mengalami halusinasi karena stres." Namun aku tahu bahwa apa yang kualami adalah nyata, bukan halusinasi atau mimpi, karena luka-luka goresan di tubuhku masih ada, foto-foto di ponselku masih tersimpan, meskipun ketika kubuka kembali, foto-foto itu sudah menjadi hitam semua. Dan yang paling penting adalah kalung pusaka keluarga yang kupakai sudah berubah warna menjadi kehitaman, pertanda bahwa benda itu telah menyerap energi negatif yang sangat kuat. Tidak puas dengan hasil penyelidikan polisi yang dianggap tidak tuntas, aku memutuskan untuk melakukan investigasi pribadi dengan bantuan seorang paranormal senior bernama Kiai Abdul Gofur yang sudah berpengalaman puluhan tahun menangani kasus-kasus gaib dan praktik perdukunan hitam. "Nak, dari ceritamu dan kondisi kalung pusaka yang berubah warna itu, saya yakin bahwa kamu memang telah mengalami encounter dengan praktik pesugihan tumbal manusia yang sangat berbahaya," kata Kiai Abdul Gofur setelah mendengar ceritaku dengan seksama. Orang yang bernama Pak Bambang itu kemungkinan adalah dukun pesugihan yang sudah bertahun-tahun melakukan ritual tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Kiai Abdul Gofur kemudian menjelaskan bahwa praktik pesugihan dengan tumbal manusia memang masih ada di beberapa daerah di Indonesia, di mana para pelakunya akan mencari korban-korban yang tidak memiliki keluarga atau teman dekat, sehingga ketika mereka hilang tidak akan ada yang mencari atau melaporkan kepada pihak berwajib. Biasanya mereka akan menyamar sebagai pemilik kos atau kontrakan murah untuk menjebak mahasiswa atau pekerja muda yang sedang kesulitan keuangan, lanjutnya sambil membuka buku-buku kuno tentang ilmu spiritual. Ritual biasanya dilakukan pada malam-malam tertentu yang memiliki energi spiritual tinggi, dan korban akan dibunuh dengan cara tertentu agar arwahnya terikat dan menjadi pelayan untuk mendatangkan kekayaan. Yang paling mengejutkan adalah ketika Kiai Abdul Gofur membuka buku catatan lamanya dan menunjukkan sebuah artikel koran tahun 1998 yang memuat berita tentang kasus serupa. Dukun pesugihan berinisial B tewas terbakar dalam ritual yang gagal. 12 mayat ditemukan terkubur di halaman rumahnya. Artikel itu menceritakan tentang seorang dukun bernama Bambang Sutrisno yang tewas terbakar bersama rumahnya ketika sedang melakukan ritual pesugihan, dan di halaman rumahnya ditemukan 12 mayat yang diduga adalah korban-korban tumbalnya. Namun yang aneh adalah jasad Bambang Sutrisno tidak ditemukan di antara puing-puing kebakaran, dan kasus ini ditutup tanpa penyelesaian yang jelas. Kemungkinan besar,
Pak Bambang yang kamu temui adalah arwah dari dukun pesugihan yang tewas 25 tahun lalu itu. Dia masih berkeliaran di dunia ini karena masih memiliki hutang spiritual yang harus dibayar, kata Kiai Abdul Ghafur dengan nada serius. Arwah seperti ini biasanya akan terus mencari korban baru hingga dia bisa menyelesaikan ritualnya atau hingga ada yang berhasil mengalahkannya secara spiritual. Atas saran Kiai Abdul Ghafur, aku menjalani serangkaian ritual pembersihan spiritual untuk memutuskan ikatan gaib yang mungkin masih menempel pada diriku setelah mengalami kontak langsung dengan kekuatan jahat tersebut. Ritual ini meliputi mandi dengan air yang sudah dibacakan ayat-ayat tertentu, membaca wirid khusus selama 40 hari berturut-turut, dan mengganti kalung pusaka yang sudah terkontaminasi dengan yang baru. Nak, kamu beruntung sekali bisa selamat dari ritual tumbal itu, karena biasanya korban yang sudah masuk ke dalam jerat mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup, kata Kiai Abdul Ghafur sambil membakar dupa dan membaca mantra perlindungan. Yang menyelamatkanmu adalah keimanan yang kuat dan kalung pusaka keluarga yang memang memiliki kekuatan spiritual untuk menangkal energi negatif. Selama proses ritual pembersihan yang berlangsung selama 7 hari 7 malam itu, aku mengalami berbagai macam gangguan spiritual, mimpi buruk yang sangat nyata tentang Pak Bambang dan sosok-sosok berbaju putih yang terus mengejarku, suara-suara bisikan yang menyuruhku untuk kembali ke kontrakan, dan perasaan was-was yang luar biasa seolah-olah selalu ada yang mengawasi dari kejauhan. Namun berkat doa dan perlindungan spiritual yang kuat, gangguan-gangguan itu berangsur-angsur menghilang, dan pada hari ketujuh aku sudah merasa benar-benar bersih dan terbebas dari pengaruh energi negatif yang sempat menempel pada diriku. Sekarang kamu sudah aman, tapi ingat untuk selalu menjaga spiritual dan jangan sembarangan mencari tempat tinggal yang murah tanpa mencari tahu sejarahnya terlebih dahulu, pesan Kiai Abdul Ghafur ketika ritual pembersihan selesai. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak kasat mata, dan tidak semua yang terlihat baik memang benar-benar baik. Setelah selamat dari pengalaman mengerikan itu, hidupku tidak pernah kembali seperti semula, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual, karena trauma yang mendalam telah mengubah cara pandangku terhadap dunia dan kehidupan. Setiap malam, ketika kesunyian menyelimuti kamar baru yang kini kutinggali di kos yang lebih mahal namun aman, bayangan-bayangan masa lalu itu kembali menghantui seperti film horor yang diputar berulang-ulang tanpa henti. Mimpi buruk menjadi teman setia yang tak pernah absen mengunjungi tidurku. Dalam mimpi itu, aku selalu melihat sosok Pak Bambang dengan wajah yang berubah-ubah antara manusia dan monster, mengejarku melalui lorong-lorong gelap yang tak berujung sambil berteriak bahwa ritual belum selesai dan aku masih menjadi miliknya. Seringkali aku terbangun dalam keadaan berkeringat dingin dan berteriak, membuat penghuni kos lain khawatir dan curiga bahwa aku mengalami gangguan jiwa. Yang paling menyiksa adalah kemampuan baru yang tidak kuinginkan. Sejak kejadian itu, aku menjadi bisa merasakan kehadiran arwah-arwah atau energi negatif di sekitar tempat-tempat tertentu, seolah-olah indera keenamku telah terbuka paksa oleh pengalaman traumatis tersebut. Ketika melewati rumah tua, kuburan, atau tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam, tubuhku akan menggigil dan merinding tanpa sebab yang jelas, dan kadang-kadang aku bahkan bisa melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak di sudut mata. Dr. Sari Wahyuni, psikolog yang kutemui atas rekomendasi Kiai Abdul Ghafur, menjelaskan bahwa trauma ekstrim seperti yang kualami dapat menyebabkan perubahan permanen pada struktur otak, terutama di bagian yang mengatur rasa takut dan persepsi terhadap bahaya. Pak Reza mengalami apa yang disebut dengan Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD yang dipicu oleh pengalaman supernatural yang sangat intens, katanya sambil menunjukkan hasil tes psikologi yang telah kujani. Meskipun sudah menjalani terapi psikologi selama berbulan-bulan, efek dari pengalaman mengerikan itu masih terasa hingga kini,
aku menjadi sangat selektif dalam memilih tempat tinggal, selalu melakukan riset mendalam tentang sejarah dan latar belakang pemilik sebelum mengontrak atau menyewa kamar, dan tidak pernah mau tinggal sendirian di tempat yang terlalu sepi atau terpencil. Rasa penasaran yang tidak kunjung hilang membuatku terus melakukan investigasi pribadi tentang kasus Bambang Sutrisno dan praktik pesugihan yang dia lakukan, dengan bantuan beberapa mahasiswa jurnalistik yang tertarik dengan cerita supernaturalku. Kami mengunjungi perpustakaan daerah, kantor kelurahan, dan mewawancarai warga-warga tua yang mungkin masih ingat tentang kejadian 25 tahun silam itu. Melalui arsip koran lokal yang tersimpan di perpustakaan, kami menemukan informasi yang lebih lengkap tentang kasus Bambang Sutrisno. Dia adalah seorang dukun pesugihan yang sangat terkenal di daerah Jakarta Selatan pada dekade 1990-an. Memiliki banyak klien dari kalangan pengusaha dan pejabat yang menginginkan kekayaan instan melalui jalan pintas spiritual. Bambang Sutrisno itu orangnya pendiam tapi punya banyak uang, rumahnya besar meski dia cuma lulusan SD. Cerita Mbah Karno, warga berusia 78 tahun yang masih ingat dengan jelas tentang sosok kontrovers tersebut. Tapi orang-orang curiga karena sering ada yang datang ke rumahnya malam-malam, terus paginya orangnya nggak pernah keluar lagi. Katanya sih buat ritual pesugihan, tapi nggak ada yang berani lapor polisi karena takut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kesaksian Mbah Sumi, tetangga terdekat rumah Bambang Sutrisno yang dulu, seminggu sebelum kebakaran, saya lihat ada pemuda tinggi kurus datang ke rumahnya naik motor. Mirip-mirip dengan gambaran yang kamu ceritakan tentang Pak Bambang yang kamu temui. Anehnya, pemuda itu masuk ke rumah yang sudah terbakar dan rusak, padahal harusnya nggak mungkin ada orang di sana. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan fakta bahwa selama 25 tahun terakhir, sudah ada puluhan laporan tentang orang yang hilang setelah mengontrak di daerah sekitar bekas rumah Bambang Sutrisno. Namun semua laporan tersebut selalu berakhir dengan keterangan, tidak ditemukan, atau kabur karena masalah pribadi, tanpa ada penyelidikan yang serius dari pihak berwajib. Sepertinya arwah Bambang Sutrisno memang masih aktif mencari korban untuk menyelesaikan ritual pesugihan yang sempat terganggu 25 tahun lalu, simpul Mas Diki, mahasiswa jurnalistik yang membantu investigasiku. Dia menyamar sebagai Pak Bambang dan menggunakan ilmu gaib untuk menciptakan ilusi kontrakan yang sebenarnya sudah tidak ada. Berbekal informasi yang sudah terkumpul, kami berkonsultasi kembali dengan Kiai Abdul Ghofur untuk mencari cara mengakhiri siklus kutukan yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu. Menurut beliau, satu-satunya cara untuk menghentikan aktivitas arwah jahat Bambang Sutrisno adalah dengan melakukan ritual pembebasan arwah korban-korbannya yang masih terikat, sehingga mereka bisa pergi ke alam baka dengan tenang. Arwah korban-korban tumbal itu tidak bisa pergi karena mereka masih terikat kontrak spiritual dengan si dukun pesugihan, jelas Kiai Abdul Ghofur sambil membuka kitab-kitab kuno tentang ilmu spiritual. Selama mereka masih terikat, energi mereka akan terus digunakan oleh arwah si dukun untuk mencari korban baru dan melanjutkan praktik jahatnya. Ritual pembebasan arwah korban ini memerlukan persiapan yang sangat matang dan tidak boleh dilakukan sembarangan, karena risiko yang dihadapi sangat besar. Jika gagal, tidak hanya arwah korban yang tidak terbebaskan, tetapi orang yang melakukan ritual juga bisa terjebak dalam ikatan spiritual yang sama. Setelah persiapan selama 2 minggu yang meliputi puasa, wirid khusus, dan pengumpulan bahan-bahan ritual, kami akhirnya melaksanakan ritual pembebasan arwah pada malam Jumat Kliwon di lokasi bekas rumah Bambang Sutrisno yang sudah menjadi tanah kosong. Hadir dalam ritual itu adalah Kiai Abdul Ghofur sebagai pemimpin ritual, aku sebagai saksi hidup, dan 3 orang santri senior sebagai pendamping. Ritual dimulai pada pukul 11 malam dengan pembacaan ayat-ayat suci dan doa-doa khusus untuk memanggil arwah korban-korban yang masih terikat.
Suasana langsung berubah mencekam ketika angin bertiup kencang padahal cuaca sebelumnya tenang, dan suhu udara turun drastis hingga napas kami semua mengeluarkan uap putih seperti di daerah pegunungan. Satu persatu, sosok-sosok berbaju putih yang pernah kulihat di kontrakan terkutuk itu mulai menampakkan diri. Namun kali ini wajah mereka tidak lagi menakutkan melainkan terlihat sedih dan penuh penderitaan. Seolah-olah mereka sudah lama menunggu pembebasan dari ikatan kutukan yang menyiksa. Wahai arwah-arwah yang terzalimi, kalian telah menderita cukup lama karena keserakahan manusia yang tidak bertanggung jawab, ucap Kiai Abdul Ghafur dengan suara yang penuh wibawa namun lembut. Sekarang saatnya kalian dibebaskan dari ikatan duniawi dan pergi ke alam yang lebih baik, di mana tidak ada lagi penderitaan dan kekotoran jiwa. Setiap kata yang diucapkan Kiai Abdul Ghafur membuat sosok-sosok berbaju putih itu tampak semakin tenang dan damai, dan perlahan-lahan mereka mulai berubah menjadi cahaya-cahaya putih yang memancar hangat dan menenangkan, sangat berbeda dengan aura menakutkan yang pernah kuperasakan sebelumnya. Namun tiba-tiba, sosok Pak Bambang dengan wujud aslinya sebagai Bambang Sutrisno muncul di tengah-tengah ritual dengan wajah penuh amarah dan mata yang menyala merah seperti bara api, mencoba menggagalkan proses pembebasan arwah korban-korbannya karena tanpa mereka dia tidak akan memiliki kekuatan untuk terus eksis di dunia ini. Kalian tidak bisa membebaskan mereka. Mereka sudah terikat kontrak spiritual dengan aku. Tanpa mereka, aku akan musnah dan tidak bisa menyelesaikan misi untuk menjadi kaya raya. Teriaknya dengan suara yang menggelegar seperti guntur, sambil mengeluarkan aura hitam yang sangat pekat dan mencekam. Pertarungan spiritual yang sangat intens terjadi antara kekuatan baik yang dipimpin Kiai Abdul Ghafur dengan kekuatan jahat yang diwakili arwah Bambang Sutrisno. Udara di sekitar kami bergetar hebat, tanah bergeming, dan suara-suara aneh bergema dari segala arah, seolah-olah alam semesta sedang menyaksikan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Dalam momen yang paling genting, ketika kekuatan jahat hampir mengalahkan ritual pembebasan, tiba-tiba sosok-sosok berbaju putih yang sudah setengah berubah menjadi cahaya itu bersatu padu melawan arwah Bambang Sutrisno, seolah-olah mereka ingin membalas dendam atas penderitaan yang telah dialami selama puluhan tahun. Kamu telah menghancurkan hidup kami, menghancurkan keluarga kami, dan menghancurkan masa depan kami hanya untuk kepentingan serakahmu sendiri. Teriak salah satu arwah korban dengan suara yang bergema. Sekarang saatnya kamu yang merasakan penderitaan yang sama. Arwah Bambang Sutrisno mulai melemah ketika diserang secara bersamaan oleh arwah-arwah korbannya, dan perlahan-lahan wujudnya mulai buyar seperti asap hitam yang tertiup angin kencang, sementara teriakan penderitaannya bergema hingga ke langit malam yang gelap. Setelah pertarungan spiritual yang berlangsung hampir 2 jam itu, arwah Bambang Sutrisno akhirnya musnah total dan tidak meninggalkan jejak apapun. Sementara arwah-arwah korbannya satu persatu berubah menjadi cahaya putih yang indah dan naik ke langit sambil mengucapkan kata-kata terima kasih yang terdengar seperti bisikan lembut angin malam. Terima kasih telah membebaskan kami dari siksaan yang tidak berujung. Selamat tinggal dunia yang kejam, kami akan pergi ke tempat yang lebih baik, ucap arwah korban terakhir sebelum menghilang menjadi cahaya dan naik ke langit yang mulai mencerah menjelang subuh. Kiai Abdul Ghafur yang terlihat sangat kelelahan setelah memimpin ritual yang sangat menguras tenaga spiritual itu hanya tersenyum lega dan mengucap, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya kutukan itu sudah berakhir dan tidak akan ada korban lagi. Sejak malam itu, tidak pernah lagi ada laporan tentang orang yang hilang setelah mengontruk di daerah bekas rumah Bambang Sutrisno, dan mimpi buruk yang selama ini menghantuiku juga berangsur-angsur menghilang, digantikan dengan tidur yang nyenyak dan damai. Kemampuan supernatural yang tidak kuinginkan itu juga perlahan memudar. Meski tidak hilang sepenuhnya, aku masih bisa merasakan kehadiran energi gaib di tempat-tempat tertentu,
namun tidak lagi menakutkan seperti dulu, melainkan seperti alarm spiritual yang memperingatkanku untuk lebih berhati-hati. Bertahun-tahun telah berlalu sejak pengalaman mengerikan itu, dan kini aku telah menjadi orang yang berbeda, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, lebih menghargai kehidupan, dan lebih memahami bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari hal-hal yang kasat mata saja. Trauma yang dahulu menjadi mimpi buruk kini telah kutransformasi menjadi kekuatan untuk membantu orang lain yang mungkin mengalami pengalaman serupa. Aku kini bekerja sebagai konsultan spiritual bersama Kiai Abdul Gofur, membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib atau menjadi korban praktik perdukunan hitam. Pengalamanku yang hampir menjadi tumbal pesugihan ternyata menjadi modal berharga untuk memahami cara kerja dan pola pikir para pelaku kejahatan spiritual. Pengalaman traumatis yang kamu alami ternyata menjadi berkah yang menyamar, karena sekarang kamu bisa membantu banyak orang yang mengalami nasib serupa, kata Kiai Abdul Gofur ketika kami menyelesaikan kasus gangguan gaib yang ke-10. Allah memang punya cara yang unik untuk menjadikan seseorang sebagai penolong bagi sesamanya. Setiap kali aku menceritakan pengalaman ini kepada klien-klien yang datang meminta bantuan, aku selalu menekankan beberapa pelajaran penting. Pertama, jangan pernah tergiur dengan tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, karena biasanya ada harga tersembunyi yang harus dibayar. Kedua, selalu lakukan riset dan verifikasi sebelum membuat keputusan penting, terutama yang menyangkut keselamatan diri. Ketiga, jaga selalu hubungan spiritual dengan Yang Kuasa, karena hanya kekuatannya yang bisa melindungi kita dari segala macam kejahatan, baik yang kasat mata maupun yang gaib. Yang paling penting adalah, jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan keyakinan kepada Allah. Karena ketika semua jalan terasa buntu dan tidak ada tempat berlindung, hanya kepadanyalah kita bisa meminta pertolongan dan perlindungan dari segala macam mara bahaya. Setiap malam, sebelum tidur, aku masih selalu membaca ayat kursi dan berdoa memohon perlindungan. Bukan karena takut, tetapi sebagai bentuk syukur kepada Allah yang telah menyelamatkanku dari cengkeraman maut dan memberikan kesempatan kedua untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dan ketika angin malam bertiup dan kesunyian menyelimuti dunia, aku tidak lagi merasa takut dengan kegelapan atau bayangan-bayangan yang bergerak di sudut mata, karena aku tahu bahwa selama iman dan doa terus menyertai, tidak ada kekuatan jahat apapun yang bisa menyakiti orang-orang yang berada dalam lindungannya. Namun, satu hal yang selalu kuingat dan kusampaikan kepada siapapun yang mendengar ceritaku, dunia ini penuh dengan misteri dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata, dan kita sebagai manusia harus selalu waspada dan tidak sombong, karena ada banyak hal di luar sana yang lebih kuat dari kemampuan dan pemahaman kita. Cerita ini kubagikan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa kejahatan dalam bentuk apapun, baik yang kasat mata maupun yang gaib, selalu ada di sekitar kita, menunggu momen yang tepat untuk menjerat siapa saja yang lengah dan tidak waspada. Semoga pengalaman kelam yang pernah kualami ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar kita selalu berhati-hati dalam setiap langkah hidup, selalu menjaga spiritualitas, dan tidak pernah lupa untuk senantiasa mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa dari segala macam kejahatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan ingatlah, ketika kamu menemukan tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bersiaplah untuk membayar harga yang mungkin jauh lebih mahal daripada yang bisa kamu bayangkan, bahkan bisa jadi nyawamu sendiri yang menjadi taruhannya. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.